Matahari terbenam di Tioga Way sungguh menakjubkan, memancarkan warna emas dan merah tua di jalan yang sepi. Namun saat malam merayap masuk, ada kehadiran dingin yang bergerak di bayang-bayang, bersembunyi dalam kegelapan menunggu untuk menampakkan diri. Teresa Wallen, 22 tahun dan hamil 12 minggu, sendirian di rumah. Dengan kantong sampah di tangan, dia berjalan menuju pintu, tidak menyadari kegelapan. Masuk dengan diam-diam ke rumahnya, Teresa terdiam, jantung berdebar saat pintunya berderit terbuka dari luar. Seorang pria berkerudung hitam masuk ke rumah, pistol di tangan. Sebelum Teresa bisa terkejut, tembakan meletus. Dengan putus asa mencoba melindungi diri, Teresa menangkap yang pertama di tangan kanannya. Namun dua berikutnya mematikan. Satu mengenai dahinya, yang lain pelipis kirinya, mengakhiri semuanya seketika. Pembunuh itu mengangkat tubuhnya yang tak bernyawa ke kamar tidur. Matanya bersinar dengan tujuan gelap, siap melakukan tindakan paling jahat yang bisa dibayangkan. Sosok jahat itu bergerak cepat ke dapur, mengambil pisau, stek, dan ember putih kecil, lalu kembali ke kamar. Niatnya gelap dan menakutkan. Dia menanggalkan pakaian dari tubuh yang tak bernyawa, gerakannya dingin dan tanpa penyesalan. Dia tidak hanya melampaui kata-kata, kegelapan yang terlalu keji untuk dipahami. Dia memotong, membuka tubuhnya, mengisi ember dengan darah dan beberapa organnya. Jiwa jahat itu meminum darahnya dari ember dan terus mengisi lebih banyak darah. Dipercaya bahwa binatang tak berperasaan dan tanpa belas kasihan itu kemudian menggunakan sisa darah untuk mandi dan mengonsumsi organ di apartemennya. Tanpa menyadari tragedi yang menantinya, suami Teresa pulang hanya untuk disambut dengan pemandangan paling menghancurkan dalam hidupnya. Gelombang rasa sakit yang tak tertahankan menghantamnya, meninggalkannya hancur. Polisi menerima 2 laporan dari lingkungan sekitar. Dalam yang pertama, sebuah keluarga melaporkan adanya pembobolan. Meskipun tidak ada yang dicuri, penyusup meninggalkan kekacauan berupa urin dan kotoran di tempat tidur balita mereka. Laporan kedua adalah tentang pembunuhan mengerikan Teresa. Trenton Chase Toomer lahir pada 23 Mei 1950 di Santa Clara County, California dari pasangan Beatrice Chase dan Richard Chase Sr. Pada usia 4 tahun, Richard Chase menyambut kehidupan baru dalam keluarga, adik perempuannya. Pada awal 1955, keluarga beranggotakan 4 orang itu pindah dari Santa Clara County ke rumah baru mereka di Sacramento, California. Seiring berjalannya waktu, tekanan keuangan meningkat. Hubungan pasangan itu mulai retak di bawah beban tuntutan yang semakin besar. Segera pertengkaran mereka berubah menjadi fisik dan kekerasan, membuat Richard Chase yang ketakutan selalu bersembunyi di lemari, mencari perlindungan dari kekacauan. Kekerasan pasangan itu segera mencapai Richard Chase kecil, menariknya ke dalam siklus pelecehan fisik. Ayah Richard sangat ketat dan mulai mengendalikan setiap gerakan dan keputusannya. Bahkan nenek dan ibu Richard menuduh ayahnya terlalu ketat dan disiplin keras terhadap putranya. Di tengah semua kekacauan, ibu Richard Chase menemui psikiater untuk penyakit mentalnya. Dokter menggambarkan Beatrice sebagai tidak stabil, sangat agresif dan gelisah. Richard Sr. mengklaim istrinya sering mengalami halusinasi, menuduhnya menggunakan narkoba, meracuni dia, atau tidak setia. Pertengkaran panas mereka terdengar cukup keras untuk didengar oleh Richard Chase muda.
Seorang babu yang tanpa sadar memikul beban nasib kejam. Seorang anak yang ditakdirkan untuk skizofrenia dibesarkan di rumah dengan ketegangan yang tak terucapkan dan kehangatan yang retak. Lingkungan yang perlahan mengaduk kegelapan laten dalam dirinya, membentuknya menjadi kekacauan yang diam. Pada usia 10 tahun, Richard Chase sudah mulai menunjukkan tanda-tanda gelap dari pikiran yang bermasalah dalam mengompol terkait dengan pergolakan psikologis yang mendalam. Piromania, kebutuhan kompulsif untuk menyalakan api, melihat benda terbakar. Dia pernah membakar garasi tetangga, hanya karena tetangganya mengeluh musik Richard terlalu keras. Richard juga mulai menunjukkan tanda-tanda kekejaman yang mengganggu terhadap hewan. Fondasi sesuatu yang mengerikan sudah terbentuk. Selama dunianya belum cukup retak, ibunya pergi, meninggalkannya dan ayahnya sendirian dalam reruntuhan rumah yang hancur. Seiring berjalannya waktu, dia semakin dalam, tergelincir dari buruk menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap tanpa jalan kembali. Richard mulai menyalahgunakan obat-obatan, seperti merokok ganja atau mengonsumsi LSD, yang sebenarnya memperburuk kondisinya. Pada tahun 1975, pada usia 25 tahun, Richard dirawat di rumah sakit karena menyuntikkan darah kelinci ke dalam dirinya, karena dia percaya darahnya berubah menjadi bubuk. Hubungannya dengan ayahnya memburuk tanpa bisa diperbaiki. Didorong oleh kemarahan, Richard mengemasi barang-barangnya dan pergi mencari perlindungan di rumah ibunya. Hidup di rumah ibunya juga tidak menawarkan kedamaian. Richard sering berhalusinasi bahwa ibunya mencoba meracuni atau membunuhnya. Richard Senior membeli rumah untuk putranya, Richard Chase, dan memaksanya untuk pindah. Menghadapi semua masalah yang semakin menumpuk. Isolasi memenuhi setiap ruangan dan pengabaian meresap melalui dinding. Ditinggalkan sendirian, kesepian Richard semakin dalam dan penurunan gelapnya semakin parah. Tanpa teman, tanpa keluarga, dan tanpa jejak cinta dalam hidupnya, dia beralih ke kenyamanan jahat yang aneh. Dia mulai membunuh anjing, kucing, dan kelinci, meminum darah mereka dan mengonsumsinya hari demi hari. Intensitas yang melahap ini mengisi kekosongan dalam dirinya, tapi hanya untuk sesaat. Dia membeli beberapa anak anjing dari toko hewan peliharaan dan melakukan hal yang sama. Tetangga memperhatikan bahwa dia membawa hewan peliharaan demi hewan peliharaan ke rumahnya. Namun seiring berjalannya hari menjadi minggu, pola menakutkan muncul. Tidak ada yang pernah keluar lagi. Pada 3 Agustus 1977, Richard ditemukan oleh polisi Nevada di sebuah lapangan dekat Danau Tahoe, telanjang bulat, berteriak, dan memiliki darah serta organ sapi di seluruh tubuhnya. Tapi mereka membiarkannya pergi. Semakin kebal terhadap sensasi kehidupan hewan yang hilang, dia menginginkan sesuatu yang lebih gelap. Dalam ritus peralihan yang terpelintir, dia mengincar mangsa baru, manusia. Perburuan baru saja dimulai. Pada malam yang menakutkan tanggal 27 Desember 1977, satu tembakan memecah kesunyian di Sacramento. Richard Chase telah menembakkan pistol kaliber 0,22 ke rumah seorang wanita yang tidak curiga. Peluru menembus jendela, berhenti di dapurnya. Secara ajaib, tidak ada yang terluka. Ketika polisi tiba, mereka menemukan selongsong peluru yang terdiam, bukti dari pertemuan dekat dengan teror. Kebenaran akan muncul kemudian bahwa penolakan ibu Richard Chase untuk membiarkannya pulang untuk Natal memicu kemarahan yang ganas dalam dirinya, memicu rangkaian kengerian yang tidak bisa diprediksi oleh siapapun. 2 hari setelah upaya pertamanya yang gagal, pada 29 Desember 1977, Richard Chase melihat seorang pria tak bersalah, Ambrose Griffin, yang berusia 51 tahun, menurunkan sayuran dari mobilnya. Richard mengemudi melewatinya dan menembaknya di dada. Pada 23 Januari 1978, kurang dari sebulan setelah pembunuhan Ambrose Griffin, Richard Chase menyerang lagi. Kali ini korbannya adalah Teresa Wallin.
Dalam eskalasi kekerasan yang menakutkan, dia memasuki rumahnya, meninggalkan pemandangan yang akan menghantui penyelidik dan mengerikan sebuah kota. Pada 27 Januari 1978, 4 hari setelah kematian brutal Risa Wallen, Richard Chase melepaskan kemarahan tergelapnya. Masuk ke rumah Evelyn Miroff, melakukan tindakan yang begitu mengerikan sehingga akan menandai salah satu hari paling berdarah dalam sejarah Sacramento. Dan Meredith, 51 tahun, seorang teman keluarga yang sedang mengunjungi Evelyn Miroff, dan David Ferriera, 20 bulan, keponakan yang diasuh Evelyn, keduanya ditembak mati. Saat Evelyn sedang mandi, Jason yang berusia 6 tahun, juga ditembak mati saat mencoba lari ke kamar ibunya. Pelarian dari kematian Richard Evelyn bahkan lebih mengerikan daripada Teresa Wallen. Dia membelah tengkoraknya dan memakan sebagian otaknya. Jejak kaki berdarah menceritakan kisah yang mengerikan. Mereka cocok persis dengan yang ditinggalkan di tempat pembunuhan Teresa Wallen. Polisi tahu itu pembunuh yang sama. Dengan pengukuran yang cermat, mereka menyusun tinggi dan bentuk tubuh tersangka, dengan cepat menyiarkan deskripsi tersebut ke lingkungan sekitar. Ketakutan menyebar di komunitas saat polisi memohon petunjuk, berharap bisa menangkap predator sebelum dia menyerang lagi. Berkat petunjuk tepat waktu dari warga yang waspada, polisi akhirnya mendekat. Cepat dan tegas, mereka mengepung Richard Chase, mengakhiri terornya dengan satu penangkapan yang menentukan. Meskipun Richard Chase mengaku tidak bersalah dengan alasan gila, pengadilan melihat melalui pembelaannya. Bersalah atas semua 6 tuduhan pembunuhan. Kata-kata terakhir hakim menentukan nasibnya. Hukuman mati dengan kamar gas. Keadilan telah berbicara. Sebelum keadilan bisa menjemputnya, Richard Chase mengambil nasibnya sendiri. Dia overdosis obatnya mengakhiri hidupnya.